Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media cetak, media elektronik. Hari ini membahas terkait dengan progres dari perjanjian EU-SEPA. Tadi kami laporkan bahwa ada 21 isu yang menjadi pembahasan dalam EU-SEPA, yaitu terkait dengan perdagangan, terkait dengan BUMN, terkait dengan government procurement, kemudian trade and sustainable development, mengenai investment court, rules of origin, technical barrier, fraud, energy, dispute settlement, property right, dan termasuk custom, sanitary, phytosanitary, mengenai karantina, SMEs, dan economic cooperation dan capacity building. Ada 21 isu. Nah, pembahasan Indonesia sudah masuk dalam ronde kelima, perundingan ke-15. Dan perundingan ke-15 ini sedang berlangsung hari ini di Yogyakarta. Tadi kami laporkan bahwa isu strategis yang pertama terkait dengan government procurement atau pembelian pemerintah. Nah, tentu mereka meminta agar pembelian pemerintah secara terbuka, dan Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana barang-barang yang kita bisa berikan untuk akses daripada internasional. Isu kedua yang terkait dengan state owned enterprise atau BUMN. Nah, posisi Indonesia mengatakan BUMN ada yang mendapatkan penugasan khusus, itu mereka bisa terima, dan yang tidak mendapatkan penugasan khusus, kerjasamanya diminta untuk tidak diskriminasi, dan untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang kita dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial. Kemudian yang berikut terkait dengan bea keluar. Nah, bea keluar ini adalah posisi Indonesia untuk mengembangkan industri. Jadi kita tidak akan melepaskan mengenai bea keluar. Kemudian kita meminta akses terhadap trade dan sustainable development, produk yang berwawasan lingkungan. Nah, di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standarisasi, seperti untuk furniture SPLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO. Jadi kita minta Eropa membuka pasar lebih besar untuk itu. Nah, kemudian yang terkait dengan penyelesaian dispute. Nah, penyelesaian perselisihan investasi, kita mengacu kepada ICSID. Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita. Nah, mungkin itu yang menjadi isu daripada SEPA dengan EU. Diharapkan kalau 5 isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini EU-SEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi. Nah, kemudian yang berikut kita bahas mengenai European Deforestation, EUDR. Nah, ini disampaikan bahwa perhatian Indonesia bahwa regulasi ini sudah diundangkan di EU. Yang paling penting kita ingin agar implementation guideline-nya itu mengadopsi apa yang sudah menjadi best practice. Termasuk untuk kayu, SPLK, kemudian sawit, RSPO, ISPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO. Nah, dari hasil ini EUDR itu akan kena kepada 7 komoditas, yaitu sapi, kakao, sawit, soya, timber, dan satu lagi karet. Nah, di sini mereka minta agar barang yang masuk EU itu adalah deforestation free, tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing. Yang kedua, dilengkapi dengan due diligence. Nah, persoalannya bagi Indonesia country benchmark. Jadi negara itu akan diklasifikasikan high risk, standard risk, atau low risk. Nah, pada saat dia menjadi high risk, 8% dari barang ini harus diverifikasi. Standard risk 6%, sedangkan low risk 4%. Dalam berbagai kasus mereka tetap butuh verifikasi. Nah, verifikasi ini tentu ada ongkosnya, siapa yang menanggung. Dan ini sangat mengganggu kepada smallholder. 15 sampai 17 juta
pekebun kita akan terdampak dengan ini, dan juga masalah geolocation yang kita berkeberatan, karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek, karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SPLK. Nah, kemudian regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, yaitu di tahun bulan Mei Juni 2025. Nah, produk Indonesia yang terdampak itu nilainya senilai 7 billion US dollar. Nah, tentu salah satu yang kemarin kita mengusulkan untuk joint mission dengan Deputy Prime Minister Malaysia dengan Datu Yusof, dan mereka terima usulan joint mission dari Indonesia. Dan oleh karena itu kemarin beberapa parlemen datang ke Indonesia, salah satunya adalah Heidi Hutala dan Ben Lange, itu dari Komite International Trade. Kemudian dari dirjennya juga datang ke Indonesia, Dr. Florika Finn. Dan Indonesia akan membahas joint task force ini untuk melakukan dialog dan mendorong agar kebijakan itu tidak diskriminatif dan melibatkan para stakeholder, dan untuk smallholder diberikan capacity building. Yang ketiga terkait dengan Indo-Pacific Economy Framework, hari ini sedang berbicara di Busan dalam perundingan, diharapkan bisa diselesaikan di bulan November nanti. Nah, ini ada 4 pilar, 1 trade fasilitasi, 2 supply chain, 3 mengenai clean economy, dan 4 mengenai fair economy. Nah, di dalam perjanjian ini Indonesia memasukkan mengenai critical mineral di pilar 1. Sehingga tentu harapannya dengan critical mineral masuk dalam pilar 1, produk Indonesia yang berbasis nikel bisa masuk ke pasar Amerika, masuk bagian dari supply chain otomotif. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Apa? Ya, tadi potensinya kan bisa sampai 7 billion. Tapi kalau mereka bisa menerapkan standar dan kita bisa ada kesepakatan, itu tetap bisa berjalan. Bukan banding, ini kan bukan pengadilan. Ini konsultasi aja. Task force untuk mengawal mereka punya implementing regulation. Ya. Ada 13 negara mendukung Indonesia. Jadi like-minded country dari 13 negara yang punya hutan seperti di Indonesia. Ya. Cukup?